Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Rayhana Zaria dari kelas 12 perkantoran. Di sini aku akan menjelaskan analisis harga pokok produksi dan pemasaran produk. Yang pertama ada pemilihan strategi pemasaran produk. Informasi yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan strategi adalah yang pertama tujuan atau sasaran produk, yang kedua peluang pasar, dan yang ketiga kesuksesan pasar. Pengembangan strategi pemasaran produk. Pengembangan strategi pemasaran produk merupakan cara umum yang akan ditempuh untuk mencapai arah tujuan tersebut, yaitu yang pertama segmentasi pasar, yang kedua penentuan posisi pasar, yang ketiga strategi memasuki pasar. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan dasar untuk mengetahui bahwa setiap pasar itu terdiri atas beberapa segmen yang berbeda. Setiap segmen terdapat pembeli-pembeli yang mempunyai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, pola pembelian yang berbeda-beda. Yang ketiga, tanggapan yang berbeda-beda terhadap berbagai macam penawaran. Penentuan posisi pasar. Perusahaan memilih pola konsentrasi pasar khusus yang dapat memberikan kesempatan maksimum untuk mencapai tujuan sebagai pelopor. Segmen pasar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, segmen pasar tersebut cukup besar. Yang kedua, segmen pasar tersebut cukup potensial untuk berkembang lebih lanjut. Yang ketiga, segmen pasar tersebut tidak dikuasai oleh pesaing-pesaing yang ada. Yang keempat, segmen pasar tersebut masih membutuhkan sesuatu yang dapat dilayani dan dipenuhi oleh perusahaan. Dan ada pula terdapat dua macam strategi. Yang pertama, konsentrasi segmen tunggal. Yang kedua, konsentrasi segmen ganda. Strategi memasuki pasar. Cara memasuki pasar dan faktor atau masalah-masalah yang harus dipertimbangkan dibagi menjadi 3 poin. Poin A, membeli perusahaan lain. Perusahaan yang membeli tidak hanya mengetahui tentang pasar dari perusahaan yang dibeli, sangat menguntungkan untuk memasuki pasar dari perusahaan yang dibeli. Poin B, mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain. Resiko ditanggung jawab bersama-sama, masing-masing perusahaan mempunyai keahlian sendiri-sendiri ataupun sumber sendiri-sendiri. Poin C, berkembang sendiri, diperoleh hak paten, skala produksi yang paling ekonomis, serta memperoleh saluran distribusi, menentukan supplier yang paling menguntungkan, biaya promosi mahal, dan faktor-faktor lainnya. Strategi marketing mix. Marketing mix merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan. Marketing mix dibagi menjadi 5 pokok utama. Yang pertama, produk, harga, distribusi, promosi, dan strategi penentuan waktu. Strategi penentuan waktu. Masalah penentuan waktu yang tepat sangat penting bagi perusahaan untuk melaksanakan program pemasarannya berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.